Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengajak anggota Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang mayoritas diisi oleh pengusaha untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Ajakan tersebut disampaikan orang nomor 1 di Sulawesi Selatan ini saat menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Munas ke-7 PSMT di Pinisi Ballroom Hotel Kelaro, Makassar. Gubernur Andi menyatakan kesiapannya memberikan pelayanan yang seadil-adilnya bagi pengusaha yang membuka usahanya di provinsi terbesar di Pulau Sulawesi ini. Gubernur Andi sudah tidak meragukan lagi sepak terjang suku Tionghoa Indonesia dalam menangkap peluang membuka usaha. Kehadiran suku Tionghoa Indonesia sudah terbukti saat transisi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang mengalami masalah keuangan. Namun kehadiran pengusaha-pengusaha dari suku Tionghoa Indonesia menjadi angin segar bagi perekonomian di Sulawesi Selatan termasuk Kota Makassar. Menurut Andi, tidak hanya dari sisi perekonomian, dari sisi sosial pun suku Tionghoa Indonesia sudah banyak membantu masyarakat di Sulawesi Selatan. Perhatian PSMT kepada masyarakat yang membutuhkan begitu besar, sehingga tidak ragu lagi dalam membantu meringankan beban masyarakat. Ini kita dapat bonusnya karena yang hadir menurut laporan dari panitia 95% adalah pengusaha. Jujur Pak, ini kami juga merasa sebenarnya saya ini orang muslim Pak, tapi yang justru mengaplikasikan, implementasikan kalau mau katanya jadi orang kaya, ya jadi pengusaha. Justru ini masyarakat dari marga Tionghoa yang mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan saya senangnya juga karena teman-teman dari yang terkumpul dari PSMT ini adalah orang-orang yang mau membantu pemerintah, mau terlibat dalam segala kegiatan pemerintah, berpartisipasi, susah sama-sama susah. Hadir kemarin Pak Ketum dan juga Ketua Panitia melaksanakan vaksinasi massal. Ini suatu kegiatan luar biasa sekali. Ini sebagai bukti bentuk bahwa sebuah organisasi sosial seperti ini, perhimpunan bukan sekedar semata untuk berkumpul saja, tapi juga untuk membahas tentang bagaimana kebersamaan, bagaimana persatuan, bagaimana kerukunan, kegiatan sosial, dan juga bagaimana untuk survive terutama di masa pandemi ini. Terima kasih banyak Pak Ketum dan juga Pak Ketua Panitia. Yang perlu juga saya sampaikan, saya banyak sekali juga dibantu selama ini, selama jadi wakil gubernur, pelaksana tugas, dan juga sekarang jadi gubernur. Selama masa periode ini, alhamdulillah teman-teman dari marga Tionghoa ini tidak pernah luput daripada komunikasi yang baik dan juga aksi-aksi kebencanaan sosial di masyarakat kita. Kami sangat terima kasih Pak. Kalau kami data-data juga itu bantuan paling banyak itu dari marga Tionghoa ini, sosial-sosial. Selalu ikut mencari celah untuk membantu, entah tercatat atau tidak tercatat. Datang saja membantu masyarakat. Karena kenapa? Mereka ini peduli bahwa kalau sekitar kita susah, kita juga akan susah juga. Dan mereka juga bahkan membantu saya sampai di wilayah Sulbar kita. Sosial provinsi lain sudah membantu, ikut juga. Saya tahu beliau punya kendaraan yang banyak, yang mewah, tapi mau sama-sama kita di kendaraan yang pas-pasan. Naik mobil kendaraan jarak jauh, ikut membantu, berkemah di sana. Ini suatu bentuk bahwa di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Artinya memang ya kita ini mencari ketenangan dan kemudian bagaimana lingkungan kita. Saya sendiri sudah lama di perusahaan asing, artinya memang saya hadir, saya selalu sampaikan kepada teman-teman pengusaha bahwa saya ini hadir sebagai wasit saja. Dan itu akan saya buktikan bahwa bagaimana di pemerintahan ini saya menghadirkan sebuah pelayanan yang bagaimana selalu berusaha untuk fair pada seluruh pengusaha yang ada. Dan alhamdulillah Sulawesi Selatan ini provinsi salah satu dari 25 Pemprov yang mendapatkan kategori baik untuk pelayanan barang dan jasa di Sulawesi Selatan.
Tapi banyak juga kekurangan di sana. Jadi mohon maaf karena ini 95% pengusaha, ya saya cerita tentang bisnis di sana saja. Jadi waktu kami melakukan ini kemarin di pertama take over pemerintahan masuk untuk kemudian melanjutkan itu, kami terbebani dengan utang 1 triliun. Kita selesaikan karena saya tahu banyak pengusaha di dalamnya yang kemudian banyak membawa masyarakat banyak sebagai karyawan, dan ini akan membuat sistemik perekonomian kita. Jadi kita bayar 1,5 bulan kita selesaikan sampai 600 miliar. Itu. Saya pertama selesaikan dulu semua, melakukan refocusing, kemudian efisiensi, mencari pendapatan dan sebagainya untuk kemudian menyelesaikan. Karena saya tahu teman-teman, kalau teman-teman kita yang termasuk di ruangan ini adalah salah satu penggerak motor untuk menopang sistem perekonomian nasional bahkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan juga, kami juga membentuk bagaimana di sana terjadi fair sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk sama. Dan saya minta tolong kepada seluruhnya untuk mendukung kami, bahwa kami bagaimana menciptakan landasan pondasi pemerintahan yang sangat kuat, fair, dan kemudian standarnya standar yang harapan saya multinasional dan semi corporate system, atau paling bisa adalah full corporate system. Saya 12 tahun di perusahaan asing, saya berharap pikiran saya itu bagaimana kemudian bisa menjadikan Pemprov itu adalah sebagai sarana pengabdian yang betul-betul fair untuk seluruh warga yang ada di Indonesia, terkhusus Sulawesi Selatan, tanpa mengenal batas warna, suku dan sebagainya dan sebagainya. Berikutnya saya juga ucapkan terima kasih banyak karena tentu supporting daripada semua marga Tionghoa yang berada di PSMT, termasuk yang membantu sistem perekonomian Sulawesi Selatan dan berada di atas nasional 4,65%, dan juga kita di Sulawesi Selatan alhamdulillah pengangguran ditekan sampai 0,59%, kemudian pengangguran juga turun 0,25%, Gini rasio sudah turun 0,37 dari 0,381, kemudian ini terus ekspor meningkat, malahan di tahun kemarin 25%. Ini tidak lepas dari pengusaha semua. Dan paling penting Januari kemarin kenaikannya 70%. Salah satu kebijakan Bapak Presiden untuk kemudian bagaimana direct call port Sulawesi Selatan menuju Eropa, Amerika dan Asia. Saya berharap partisipasi dari seluruh pengusaha untuk melihat peluang-peluang itu. Apalagi bandara dan pelabuhan kita salah satu terbesar di luar Jawa, Bali. Bandara Makassar Newport besarnya sampai 1.000 hektar perencanaan, sekarang 48 hektar sudah 84%. Bandara nanti kapasitas dari 11.000 menjadi 40.000, dan ini harapan menjadi peluang terbesar. Dan saya tahu bahwa akses paling enak untuk di luar Jawa diakses itu adalah Sulawesi Selatan melalui Makassar. Kemarin terbukti PON, orang ke Papua semuanya transit kebanyakan dari sini. Orang mau rapat-rapat kementerian, rapat-rapat level mana, selalu memilihnya di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ini. Kenapa? Karena aksesibilitasnya adalah sangat kuat. Makanya kami berharap ini menjadi momentum tepat dengan melaksanakan kegiatan ini. Harapan saya, semua teman-teman, semua sekalian yang bernaung di bawah PSMTI sudah berkeliling-keliling untuk melihat baik dari segi pariwisata, peluang untuk usaha dan sebagainya. Dan harapannya saya juga keinginan bahwa bagaimana Sulawesi Selatan ini maju kita bersama, dan kemudian melihat bahwa ini adalah bagaimana kita kokoh dalam satu persatuan NKRI yang sudah menjadi final di Indonesia ini. Ajakan untuk berinvestasi kepada anggota PSMTI juga dilontarkan Ketua Umum PSMTI David Hermanjaya. Pada kesempatan yang sama, David berharap kehadiran para anggota PSMTI di Kota Makassar bukan hanya sekedar mengikuti Munas, namun dapat membuka usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja. Pengabdian dan karya bakti Ibu bagi bangsa juga menjadi inspirasi bagi kami, suku Tionghoa Indonesia, untuk terus berkarya bagi bangsa Indonesia. Dan dukungan Bapak Ibu pejabat sungguh sangat berarti bagi keberadaan PSMTI dalam melaksanakan program-program kerja. Saya juga berterima kasih kepada seluruh Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus daerah yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan dana bagi perkembangan PSMTI. Telah banyak perjuangan yang dalam
pembentukan dan perjalanan organisasi ini banyak suka dan duka. Telah banyak usaha dalam membesarkan dan mengembangkan, telah banyak karya dalam melaju dan gerak PSMTI. Tetapi semuanya saya anggap masih belum cukup. Kita suku Tionghoa Indonesia bersama seluruh komponen bangsa Indonesia harus terus berjuang, berusaha dan berkarya dalam melaksanakan hak dan kewajiban membangun negara kesatuan Indonesia menuju masyarakat adil makmur. Oleh karena itu, mari kita singkirkan semua hambatan dan menyatukan hati serta langkah kita agar organisasi Tionghoa Indonesia ini dapat tegak berdiri secara mandiri dan tangguh dalam berkarya nyata. Karya nyata suku Tionghoa Indonesia saat ini tak hanya berpusat di bidang ekonomi, tetapi juga harus mulai masuk politik, sosial, dan budaya. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, budaya Tionghoa Indonesia hendaklah makin memberi warna dan berkarya keragaman budaya bangsa. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, terutama Bu Emi, yang luar biasa, PSMTI Sulawesi Selatan yang sebagai tuan rumah telah berperan secara luar biasa bagi suksesnya Munas ini. David mengajak suku Tionghoa Indonesia bersama seluruh komponen bangsa untuk terus berjuang, berusaha, dan berkarya dalam melaksanakan hak dan kewajiban membangun negara kesatuan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Tim Eljan Media melaporkan.